Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi kaidah kebahasaan dan struktur teks ulasan. Sebelum kita mulai pelajaran ini, baiklah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari kali ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kalian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dan struktur teks ulasan yang didengar ataupun dibaca. Tujuan pembelajaran setelah kalian belajar materi ini, kalian dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan dan struktur teks ulasan yang didengar atau dibaca dari contoh yang akan disampaikan. Contoh teks yang akan disampaikan. Sebelum kita masuk ke materi ya, kalian bisa nanti dikirimkan ya link yang bisa dibuka di YouTube atau juga video yang ada Ibu Guru kirimkan nanti, yaitu tentang video yang akan diulas oleh penulis ya, dicontoh nanti ya, teks ulasan. Kalian bisa lihat di LKPD akan dikirim. Berikutnya, ada beberapa kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks ulasan. Yang pertama yaitu istilah atau kajian. Dalam teks ulasan terdapat kajian-kajian ya yang membahas dalam bidang-bidang tertentu yang dibahas. Kita tahu ya, istilah atau kata kajian yaitu kata yang mengacu pada kaidah bidang tertentu ya, untuk membahas bidang tertentu. Misalnya istilah perfilman, ada skenario, produser, sutradara, dan sebagainya. Istilah pendidikan, metode, evaluasi, supervisi, dan sebagainya. Berikutnya, kaidah yang kedua yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks ulasan ada konjungsi penerang ya, dengan kata konjungsi bahwa, yaitu, dan seterusnya. Kemudian konjungsi temporal menjelaskan waktu atau masa. Contohnya sejak, kemudian, dan sebagainya. Berikutnya konjungsi koordinatif, menggabungkan kata atau klausa ya yang statusnya sederajat. Contoh konjungsinya dan, serta, dan sebagainya. Berikutnya konjungsi subordinatif, yaitu menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat. Contohnya konjungsi subordinatif, setelah itu, agar, sehingga, dan sebagainya. Konjungsi korelatif yaitu menghubungkan dua unsur kalimat yang lebih yang memiliki kedudukan setara. Misalnya ya, baik maupun ya, itu ada kata gabungan konjungsi yang dipakai dalam kalimat. Ada contohnya nanti di LKPD ya. Kemudian konjungsi antar kalimat, yaitu kata yang hubungkan satuan-satuan antar klausa ya. Berikutnya ciri kaidah yang ketiga yaitu kalimat simple atau kalimat tunggal dan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Ya. Berikutnya menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Kata kerja material itu menyatakan kegiatan fisik badan ya, atau proses mengerjakan sesuatu, misalnya makan, minum, mendengarkan, menunggu. Jadi yang menggunakan indera, panca indera yang dimiliki. Berikutnya kata kerja relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi membentuk predikat nominal ya, atau kata benda. Ya. Berikutnya yang harus kalian kuasai setelah ya mempelajari ini yaitu struktur teks ulasan. Struktur atau sistematika atau urut-urutan ya dalam sebuah teks harus berurut ya, atau sistematis. Yang pertama, teks ulasan berisi identitas, yaitu biodata terhadap karya seni yang diulas. Misalnya buku ya, yang diulas itu ya, yang ditulis dalam identitas, judul, pengarang, penerbit. Kemudian kalau film misalnya judul, sutradara, pengarang asli, pemain, dan sebagainya. Yang kedua, orientasi, yaitu menjelaskan keberadaan karya. Misalnya penghargaan yang didapat, sudah diadaptasi ke bahasa apa ya, atau perhatian dari masyarakat terhadap karya tersebut, itu orientasi. Berikutnya itu sinopsis atau tafsiran, berisi ringkasan atau rangkuman karya yang diulas.
Kemudian evaluasi, ini yang paling penting ya dari sebuah teks ulasan, yaitu paparan, gambaran tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, secara objektif disampaikan atau apa adanya. Terakhir dari struktur teks ulasan yaitu rekomendasi atau rangkuman, yaitu berupa saran atau anjuran ya kepada pembaca atau penikmat karya tersebut untuk pantas atau tidak menikmati, membeli atau menonton karya yang sudah diulas. Ya, saya kira itu tadi penjelasan singkat tentang kaidah bahasa dan struktur teks ulasan. Secara lebih lengkap, kalian bisa membaca, menonton videonya, kemudian memperhatikan contoh, dan mengerjakan latihan. Semuanya akan dikirim lewat WA di LKPD. Sekira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bermakna. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita tutup dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.